Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Hari ini kita akan ngobrol dengan Masta dari Quack Burgeria. Dia adalah seorang chef, seorang business owner, cleaning service, purchasing, finance, semuanya. Karena outletnya cuma ada dia doang sendiri. Dan dia orangnya sangat unik, demen cerita, jadi kita akan kupas semuanya dari awalnya dia gimana sih. Karena bukan basic F&B orangnya, tapi bisa jadi chef owner di tempat yang juga sangat unik. Pokoknya semuanya terserah dia karena dia sendiri. Kalau dia lagi gak mau masak ya dia break dulu, tamunya nungguin katanya. Dan gak apa-apa. Dan dia sangat suka untuk ngobrol dan bercerita dengan tamunya. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel, juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk updates, check out di Instagram kita, Ray Jensen Radio. Jangan lupa like the video if you like it, comment, click the bell icon so you wouldn't miss any of our new content, dan juga share it to your friends. It will really help us a lot. Okay, please welcome Masta. Masta, welcome to the show. Terima kasih. Konnichiwa. Konnichiwa. Masta adalah owner dan chef, operator, manager, cleaning service, semuanya dari Quack Burgeria. Welcome to the show. Halo, thank you for having me. Mantap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tempat baru udah buka? Hampir. Bentar lagi dong berarti ya? Ya, kalau semuanya lancar sih within Oktober tahun ini sih. Amin. Oke, background Masta nih gimana nih? Soalnya gue nggak boleh sebut nama guys buat branding. Lu nggak punya background F&B sama sekali. Betul. Bisa jadi restoranter. Salah satu burger yang paling hits di Jakarta. Bagaimana caranya? Gosip itu kalau paling hits. Tapi caranya ya sebenarnya sih. Ceritanya bagaimana? Ceritanya awal mulanya sih dimulainya gara-gara pandemi ya. Jadi sebelumnya gua itu emang berbisnis lah dari tahun 2016. Bisnis apa? Gua itu ngejalanin studio brand and design sama abang gua. Terus gue juga ngejalanin sembari itu paralel ngejalanin apparel brand gitu. Ya dua itu sih basically main bisnisnya. Cuman pas lagi pandemi masuk Indo, si apparel gue ini kan dijualnya di retail di mall ya. Jadi udah hits dong berarti udah. Enggak lah. Ya hoki aja. Hoki lagi. Jadi gara-gara pandemi kan mall tutup tuh yang awal tuh. Nah itu dampaknya lumayan gede, terus kayaknya recovery-nya agak sulit ya. Nah tapi sebelum itu juga gue sempet ngejalanin studio sablon. Oke. Terus tunggu, gue mau nanya, why burger? Kenapa burger? Sebenarnya ini mau cerita versi asli atau versi yang seru? Seru. Kalau versi serunya jadi sebenarnya burger itu menurut gue jatuhnya, kalau menurut gue pribadi ya, burger itu kan sebenarnya comfort food ya. Iya. Jadi ibarat kata kalau lo pergi kemana-mana terus lo agak bingung, ya simpelnya lo bisa kayak makan McD gitu. Nah ada satu momen di hidup gue, itu tahun 2016 tahun 2017, di mana setiap gue abis pergi ketemu klien sama abang gue, nah kita tuh mencari burger-burger selain burger-burger yang fast food chain. Oke. Jadi pertama obviously kita coba dulu tuh karena McD, Burger King, Carl's Jr. Karena waktu itu gak terlalu banyak lah burger indie mungkin ya sebutannya. Iya, berindependen gitu ya. Burger-burger yang ya tempatnya bukan di mall, terus yang punya juga bukan chain gede gitu. Yeah. Nah kita menemukan beberapa tuh. Yang pertama
love it or hate it, Blenger. Oke, Blenger. Ya in a way Blenger sih menurut gue cukup favorit ya. Favorit banyak orang. Benar. Ngantrinya gila. Ya karena menurut gue gak ada bener salah sih di bisnis. Kayak misalnya karena gue sekarang cukup mempelajarin roti daging ini, ya sebenarnya apa yang dia lakukan kayak mungkin banyak orang akan lihat, ih aneh banget gitu. Karena patty udah dimasak duluan, jadi kalau ada order tinggal ceplok-ceplok doang. Iya, mungkin di microwave kali sama mereka gitu. Gue gak pernah lihat kitchennya langsung sih. Tapi kalau gak begitu, itu orang sebanyak itu yang ngantri gak kelayanin kali. Benar. Iya. Maka dari itu kan sebenarnya by the end of the day adalah tujuannya sendiri. Karena mungkin emang positioning dia pingin jadi kayak McDonald mungkin. Jadinya fast food bisa melayanin banyak orang betul, gitu. Betul. Value for money gitu. Iya, lu pikir McD punya burger dimasak pas lu ngorder? Kagak juga cuy. Iyalah. Kalau lu lihat kan ngambil dari lacinya. Ngambil dari laci ya. Cuman dia kan kayak very high tech lah ya. Tapi ya sebenarnya dibilang fresh sih dipertanyakan ya. Nah gitu. Nah abis itu mulai tuh explore lagi. Nyebut merek gak apa-apa ya? Gak apa-apa sebutnya. Kita pernah nyobain Republic of Burger. Di mana tuh? Dulu tuh yang kita cobain itu di Kemang. Republic of Burger. Terus dia tuh punya cabang juga di Kuningan City. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada sih. Belum pernah gua. Ya kayaknya udah gak ada juga. Udah non-existent. Nah terus ada ya waktu itu gak lama. Dulu karena gue sempet kerja di satu perusahaan retail. Perusahaan retailnya ini punya restoran juga. Nah dia ngejual burger juga. Oke. Nah itu menurut gue tuh cukup eye opening waktu itu. Apa restorannya? Goods Dep. Oh Goods Dep. Iya. Goods Burger really Goods Burger. nice. Coffee Wrap Burger. Nah iya, tapi sebelum dia berubah jadi di Goods Burger tuh, masih Goods Cafe. Di itu ya, IX dulu ya? Gue kerja yang di PIM. Oke. Jadi kayak ada diskon karyawan kan. Jadi kayak wah lumayan lah gitu. Iya. Lumayan favorit sih Coffee Wrap Burger. Itu I think burger pertama yang kayak yang gak di chain, tapi semua orang pengen coba gitu. Benar. Terkenal dishnya. Lu udah pernah nyobain belum Coffee Wrap Burger gitu kan? Iya. Nah itu lumayan eye opening saya bang. Nah abis dari situ ya mulai nyari-nyari, ketemulah satu tempat di Blok S. Di sebelahnya lapangan Blok S gitu ada compound. Temen gue punya coffee shop di sana. Nah di depannya ada kayak burger stall gitu. Nah pas gue makan di situ akhirnya gue nobatkan dia pada saat itu sebagai burger terenak di Jakarta. Wow, apa? Namanya Burger Guys. Burger Guys? Ya. Ini tahun berapa ya? 2017 kayaknya. Oh oke. Nah cuman waktu itu seinget gue emang belum ada Gojek. Ya maksudnya mungkin udah ada, tapi belum ada. Iya. Belum ada. Belum begitulah. Belum ada euforianya lah. Waktu itu aja kalau mesen Domino's gak bisa nganterin ke rumah gue. Karena terpencil. Nah kita tuh sering banget akhirnya hangout di situ. Nah yang ngejaga itu yang punya. Awalnya berdua. Terus ya gue selalu mempromokan gitu loh ke orang-orang kayak, udah nyobain ini belum gitu. Agak cult sih jatuhnya, cuman kayaknya yang satunya itu ngelanjutin sekolah. Jadi yang ownernya yang satu ini kayaknya agak kelabakan. Ngejagain itu sendiri. Akhirnya tutup juga di tahun 2018 kayaknya. Kayaknya cuma setahun gitu. Nah habis itu ya udah life goes by, kita punya kerjaan-kerjaan lain, pandemi datang. Nah karena waktu di awal pandemi ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan berapa lama, betul. Mulai pusing nih kan, sana sini kena hantem lah kita. Gitu. So gue mikirin way to survive aja gitu. Oh jadi you lost your business waktu pandemi awal tuh? Bisnis sih. Lost enggak, cuman impactnya sih. Ujung tanduk lah ya. Jadi si studio sablon itu definitely karena banyak klien kita itu yang retail, jadi orderannya berhenti. Terus operator kita itu harus pulang kampung. Nah dulu waktu kalau pulang kampung, lu nggak tahu kapan balik lagi. Terus kalau baliknya tuh ribet itu kayak harus karantina 14 hari, nggak sesimpel sekarang lah gitu. Karantinanya entah di mana dulu waktu awal-awal. Harus nyediain sendiri, karantina mandiri Wisma Atlet belum buka waktu itu kan. Terus, wah ya udahlah kalau lo balik ya, gue nggak bisa nanggung lo balik ke sininya lagi gitu. 14 hari nyawa
kosan, terus Gila, begitu ada berat. kerjaan, Berat. boncos juga kan. Akhirnya mau gak mau gue lepas. Terus si aparel ini karena fokusnya di mall ditutup, ya udah. Karena gue mungkin agak outdated, jadi gue gak terlalu suka jualan online gitu loh. Oke. Jadi gak pernah gue push untuk e-commerce-nya gitu. Mungkin salah juga, tapi Kayak this guys lah ya. kalau lihat sekarang Benar. guys. Sama juga sama pekerjaan brand and design gitu. Orang-orang pada takut kan invest. Iya. Gue ngeluarin duit segini untuk ngelakuin kerjaan brand sama desain. Untuk dalam kondisi kayak gini gimana gitu. Iya. Nah, terlintaslah di pikiran gue untuk kayaknya masak survive sih. Karena mungkin orang gak butuh brand sama desain di saat pandemi. Mungkin orang gak belanja baju pas lagi pandemi. Tapi tetap harus makan. Yes. Nah, waktu itu kalau diinget-inget, semua orang tiba-tiba jualan makanan. Betul. PO di mana-mana. PO kan. Terus gue pikir kayak, wah seru juga ya kalau bikin makanan, tapi apaan gitu. Gue gak ada background kan. Suka masak iya. Tapi ya modal-modal nonton YouTube aja gitu. Nah ternyata salah satu tetangga di daerah rumah gue itu punya pabrik roti. Oke. Ternyata pas gue cek roti burger. Terus gue beli lah. Gue potong, gue olesin butter. Terus gue masak lah di grill gitu. Ternyata rotinya enak. Terus gue bilang, oh yaudahlah, yang paling susah nyari roti nih. Daging mah gampang lah. Betul. Bikin roti lah. yang enak susah. Nyari roti enak susah kan. Ya walaupun enak itu kan tergantung selera ya. Menurut gue sih ya oke lah nih roti gitu. Nyari, terus instead of PO waktu itu gue nge-ready stockin. Terus jadi kalau orang mau mesen hari itu juga ya 2 jam setelah dari situ lah dia bisa beli. Langsung datang. Nah dari awal emang gue ngepost di Instagram pribadi aja awalnya. Burger City Boys. Burger City Boy belum ada waktu itu. Masih nama asli. Nah terus emang gue gak, karena kan banyak kayak orang tiba-tiba yang mungkin let's say ya. Kayak yang gue alamin gitu, gue punya teman kuliah. Dibilang deket banget enggak, dibilang main iya. Terus tiba-tiba nawarin produk gitu. Ya gue beli. Karena kan ada rasa aduh gak enak lagi gitu. Ya udah ditawarin. Nah gue gak pingin orang itu punya perasaan kayak gitu. Iya tapi waktu jual PO ya begitu awal-awal jualannya. Nah gue sama sekali gak pernah. Gitu. Jadi gue ngepost aja di Instagram tuh masak-masak gitu lah ya. Kalau dilihat sekarang sih memalukan. Jelek gitu. Tapi waktu itu akhirnya orang kayak lu bikin burger sekarang? Iya bikin burger gitu. Boleh dong cobain ya, boleh aja gitu. Waktu itu jualnya harganya lumayan murah lah. Nah, jual berapa itu? Quack Burger itu 20.000 dulu. Awal ya. Buset. Ya waktu masih jualan di rumah ya. Wow murah banget lu. Murah. Untung. Udah untung gitu. Cukup lumayan lah gitu buat usaha rumahan yang modal cuma beli penggorengan baru. Penggorengan baru itu juga setelah seminggu jualan tuh. Ada untung langsung deh ganti gitu. Oke mantap. Ya gitu kan. Udah jualan. Orang-orang pada beli. Ya lumayan sih maksudnya kayak ya buat Instagram pribadi gue yang followersnya dikit. Oke lah gitu. Bisa buat bikin rendang lah uangnya. Anyway. Setelah itu salah satu temen gue nanya. Gak mau lo seriusin nih gitu. Terus gue bilang kayak. Aduh gue gak terlalu suka ide investor sejujurnya gitu. Gue bilang karena. Why? Ya sebelumnya gue tuh pernah berpartner juga sama temen gue. Jadi gue tuh mulai bisnis sebenarnya tahun 2008 waktu masih sekolah. Karena ya ingin aja gitu gak nyusahin orang tua lah gitu. Jadi gue kelas 2 SMA itu 2007-2008 gue itu udah gak minta jajan lagi sama orang tua gue. Gila. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang gitu. Kayak kuliah juga gue figure out caranya sendiri gitu. Gue pernah dapet investasi waktu umur gue 20 tahun. Dan menurut gue jumlahnya gak kecil. Oke. Boleh dibilang gak nih jumlahnya? Waktu itu jumlahnya 500 juta. Gila. Ya 20 tahun. 20 tahun? Lu ngebacotin apa main? Nah itu dia. Gini menurut gue ya. Gue gak pernah begging untuk diinvest hell even sampai hari ini sebenarnya. Jadi sablonan, bisnis sablon. Celana jeans. Oke. Jadi kan lagi naik banget tuh. Gue punya ketertarikan di
Fashion. Mode. Nah, jadi lulus SMA, gue sama teman SMA gue berempat, awalnya satu lagi teman kuliahan gue, kita bikin brand jeans lah gitu. Lumayan serius soalnya waktu itu gue mikir, aduh gimana ya cara bayar bensin nih. Ada satu teman SMA gue ini bilang, karena dia ngeliat gue udah mulai jualan waktu SMA, dia bilang kayak, "Woi, bro, kalau lu mau bisnis lagi ajak gue dong," gitu. Soalnya dia waktu itu belum langsung kuliah juga. Ya boleh aja gitu. Terus satu teman gue ini, gue punya satu teman baik, temenan sama gue dari TK. Oke. Nah SMA gue itu kan di Bandung, asrama. Dia ke Bandung gara-gara gue ajakin. Jadi kayak temen dari bocah terus rela masuk asrama gara-gara gue ajakin. Dia gue ajakin juga. Oke. Lu jago banget jualan deh. Marketing banget lah gitu. Terus dimakannya sama investor gimana? Nah waktu zaman gue kuliah, gue tuh gak ada kelas ngulang lah. Cuma pernah sekali gue ada kelas ngulang. Nah jadi pas libur semester panjang, gue tuh selalu magang. Ya gak dibayar gak apa-apa deh, yang penting dapet exposure aja gitu. Atau daripada gue di rumah main game doang gitu. Gue magang di satu kantor konsultan gitu. Konsultan bisnis gitulah. Nah gue jualan celana gue ini. Jadi waktu itu kita habis belanja bahan dari Jepang. Belanja terus kayak, "Mas, kayak lo cocok deh pakai celana jeans ini." "Oh kenapa bro?" Gitu. Ini bahan dari Jepang nih gitu. Lo kan celana jeans dari US gitu. Terus gue bilang, ya itu dia emang dari US. Tapi gini sejarahnya. Gue ceritain lah tuh sejarahnya. Karena di momen dalam hidup gue ini gue suka banget sama celana jeans ini. Ya sampai sekarang sih masih. Cuman mungkin gak segila dulu ya. Suka banget gue. Besokannya dia datang ke gue terus, "Bro sekarang gue bukan bos lo lagi bro. Kita jadi partner." Anjir aneh banget nih orang terus. Tapi terus gue bilang kan maksudnya apaan mas gitu. "Lu mau gak gue invest gitu?" "Oh ya udah deh." Gue bilang dulu sama partner gue ada partner soalnya. Nah di poin ini kita tuh udah tinggal bertiga. Jadi yang satu lagi akhirnya gak lanjut kan. Karena mungkin masih pingin hangout sama teman-temannya lah. Kalau kita kan hidupnya ya udah kuliah sama celana jeans aja. Udah, gue ngomong nih kedua temen gue, kita mau diinvest nih gitu. Berapa jumlahnya gitu? Ya belum tahu sih. Cuman ya mungkin serius money lah gue bilang. Nah, kedua temen gue ini reluctant waktu itu. Karena waktu itu kita baru minjem uang untuk nambahin modal. Ya which is sebenarnya minjemnya ke personal juga sih. Sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya, seandainya waktu itu kedua temen gue gak reluctant pas kita ambil investasi dari investor gue ini, kita bisa ngebayar si utangnya itu. Easy lah gitu. Ya udah gitu. Gak jadi nih. Terus gue samperin lagi besoknya. "Wah mas, partner gue kagak mau gitu." Ya gue basa-basi sebenarnya kata dia. "Gue pingin invest lu nya. Lu mau gak?" Gitu. Gue sopan santun aja kemarin gitu. Ya gue sih sebenarnya di kepala gue ya. Kapan lagi men gitu. Betul dong. Siapa lagi yang nawarin kayak gini. Gue datang ke teman gue ini berdua. Gue bilang, dia mau invest di gue nih gitu. Bikin brand baru. Ya yang satu. Sebel dong. Yang satu sebel. Yang menariknya nih yang sebel temen gue dari TK. Oh yang tadi. Terlalu personal soalnya kan. Karena ya padahal dari awal tuh gue udah selalu bilang. Namanya bisnis sama temenan tuh sebenarnya sulit tuh bareng tuh. Susah banget. Karena kalau jadi temen lo kadang-kadang tuh ada kebaikan yang lo sebenarnya hubungannya sama temenan. Tapi lo anggap itu harusnya. Kalau lo bisnis ya lo harusnya ngalah dong. Karena betul. Kita kan temen gitu. Nah itu sebenarnya sulit banget. Nah dari awal gue jalan sama mereka ini. Gue tuh udah bilang. Itu udah sulit dihindarin lah gitu. Mereka sih bilangnya iya aja gitu. Nah satu temen gue ini lebih fine menanggapinnya. Karena kayak ya kapan lagi lo ada kesempatan kayak gini. Nah dealnya itu gue dikirim ke Jepang buat belajar jeans. Nah tahun 2011 itu sih definitely yang ke Jepang tuh gak segampang sekarang dulu. Iya kalau sekarang kan gampang tinggal bikin visa. Iya. Nah dulu tuh agak lebih ribet. Iya. Kan ada barrier bahasa segala macam gitu. Ya terus ya gue bilang sih ya gue ada tawaran yang mereka berdua nggak bisa refuse lah anjing Godfather. Buset. I give you over the you can refuse. Beneran nih akhirnya ya udah mereka mau nggak mau kan. Gue balik lagi ke
investor gue ini, gue bilang ya udah oke gitu. Ya udah, nyucur tuh duitnya tuh. Jadi yang pertama kali gue lakukan tuh nyiapin plan untuk belajar jeans ke Jepang. Iya. Awal mulai gitu tuh. Nah, udah dari situ gue punya saudara jauh, dia emang orang Jepang. Ya, setengah lah ya, Hanbun. Nah, dia itu yang ngebantuin gue. Jadi gue bikin email, kita siapin tuh dari sebulan sebelum berangkat, kita udah ngontekin mereka. Kita mau bikin konten nih, kita dari Indonesia. Terus kita juga punya brand celana jeans. Tujuan kita datang nih untuk belajar lah. Karena kan sekarang titik fashion raw denim di dunia basically Jepang lah. Mungkin sampai sekarang masih sih. Cuman waktu itu tuh kan hype-nya kan secara global kan. Iya dulu gila men. Dan sebenarnya 90% dari orang yang gue hubungin itu ngejawab dan open. Mulailah berangkat. Nah awal mulai itu kayak gitu. Tapi gue kira waktu itu dengan duit 500 juta what can go wrong gitu. Iya. Celana jeans kan. Gak cocok. Apanya? Pemikiran gue. Karena partner gue yang invest itu kan sebenarnya kan partner kan. Yang paling muda di saat itu umurnya 38. Dia 18 tahun sama gue. Mindsetnya gak ketemu gitu. Karena gue bilang kita jualnya murah aja dulu. Yang penting tuh orang nyicipin lah gitu. Kayak jualan obat terlarang gitu kan. Kasih murah dulu. Nah tapi partner gue nih berpikirnya kalau kayak gitu kita kelamaan balik modalnya gitu. Jadi gue bilang ya ini long shot aja gitu. Akhirnya gak ketemu. Karena di satu titik gue tahu gue gak mau nge-push keputusan berat kayak gitu di sisi guanya. Oke. Jadi semuanya udah go well, kita bikin video. Ya mungkin sebenarnya jatuhnya kalau zaman sekarang vlog ya, tapi waktu itu belum ada istilah itu. Masih bisa dicek sih di YouTube ada video. Bikin konten lah. Iya, bikin konten, ada interview gitu. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang podcast. Iya. Nah, udah jalan terus produknya bisa dibilang salesnya gak bagus. Nah, produknya gue bisa bilang by far saat itu ya mungkin salah satu yang oke lah gitu. Apa sih brand lu nih? Yang gue bikin sendiri ini namanya Prek. Nah, gue belum pernah dengar. Belum, itu emang indie banget. Oke. Ya tapi waktu itu kita cukup ini sih, maksudnya jalur jualannya cukup bagus lah gitu. Masuk retail store bagus gitu. Tapi karena harganya dari awal di setnya terlalu tinggi, which is gue udah gue against, akhirnya penjualan itu kurang bagus. Nah mulailah gaji gue di stop tuh tiba-tiba, terus gue harus ngambil gaji gue langsung ke kantor. Setelah ketemu, karena gue di titik itu kan aduh sulit banget nih, masalahnya semenjak keluar harga itu orang ini kan kayak anjir gila mahal banget, mau naik haji nih gitu. Habis itu ya udah, hari itu gue inget banget, kalau gue hitung-hitung ya, duit yang keluar sampai titik itu 380 juta. Jadi yang 120 nih masih ke hold kan. Terus gue pikir kalau gue kerja sama nih orang berapa tahun ya, dan digaji supaya balik gitu. Nah ternyata ya mereka cukup fair lah, karena jatuhnya kan investasi kan. Jadi mereka tahu. Plus menurut gue di satu sisi mereka tahu sebenarnya mereka ada salah juga. Jadi kayak ya harusnya mungkin harganya emang gak semahal itu. Nah waktu itu berhubungan dengan gue lagi ngerjain skripsi, plus sebenarnya di titik itu gue ngerasa kayak aduh udah sulit ya ngebersihin jorok-joroknya nih ibarat kata tuh, nyebokinnya. Terus ya gue pikir kayak enggak deh, gue gak lanjutin deh gitu. Gue ngerjain skripsi gue aja gitu. Ya udah habis itu dari titik itu gue ngerasa investasi itu sulitnya setengah mati. Iya. Ketemu partner itu sangat susah. Iya kayak soalnya gini, ada momen dimana misalnya semuanya berjalan lancar, duitnya belum kelihatan. Begitu duitnya udah kelihatan, semua baru langsung tiba-tiba. Iya. Gue ini ada segini, sebelumnya wah santai aja bro. Kalau restoran ya, gue sering bilang kalau restoran kan banyak tuh partnernya berantem karena soalnya bisnisnya nggak jalan, restoran sepi jadi partnernya berantem. Itu kalau sepi aja udah berantem, kalau rame duitnya udah ada, makin gila berantemnya. Duit itu musuh manusia sih. Tapi butuh. Benar. Nah, sorry, fast track ke Quack nih. Lu dapat investor. Benar. Terus dari jualan ke rumah, lu dapat investor baru lu buka. Benar. Kapan lu bukanya? Itu kejadiannya gue mulai jualan itu kan berarti bulan puasa tahun 2020. Sekitar Juni, Juli ya. Kalau gak salah. Nah,
Mei Juni. Nah Juli itu udah mulai ada obrolan. Jadi awalnya gue tolak. Abis itu. Ya karena lu investor itu gue kan. kalau investor deh. Terus pandemi ini gak kunjung usai nih. Oh udah 3 bulanan kan. Wah aduh pusing juga kan. Terus gue samperin lagi. Masih mau gak? Ya agak gengsi dikit sih. Tapi by the end of the day kan harus survive ya. Kalau gak listrik gak nyala di rumah. Gue samperin. Dia mau. Nah karena modal gue waktu itu masak di rumah doang. Gue sebenarnya udah tahu nih. Kebayang kira-kira harusnya tuh pakai kompor apa segala macam. Tapi gue gak pede. Dan si temen gue ini yang mau invest ini. Dia juga had no idea lah basically. Dia ada pengalaman. Tapi menurut gue gak cukup lah untuk lo mau nge-start satu bisnis gitu. Nah waktu itu kita punya 2 opsi. Yang satu bikin buat ojol. Jadi kayak cloud kitchen jatuhnya. Yang satu lagi tuh bikin tempat. Terus gue bilang gue punya satu temen nih. Dia berpengalaman lah di F&B. Ini orang dengan jangkauan paling dekat. Yang bisa gue WhatsApp sekarang besok ketemu. Bergeraknya di bidang F&B. Dan menurut gue sih very well proven. Ya udah boleh aja gitu. Akhirnya gue janjian lah sama teman gue ini. Gue ketemu, pertanyaan pertama gue gitu. Kalau mau bikin kitchen berapa sih? Gitu. Terus dia bilang, wah bro. Itu lu mau bikin yang murah banget bisa. Yang mahal banget bisa. Terus gue bilang average-nya berapa? Yang proper lah gitu. Ya at least 100 juta lah. So pusing juga kepala gue kan. 100 juta baru buat kitchen. Belum renov. Waktu itu yang gak ada pengalaman lah gue lah. Iya tapi 100 juta sekarang pasti lu tahu itu mah murah lah. Kalau kitchen 100 juta mah. Iya. Kalau udah ada pengalaman. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Cukup ngapa-ngapain bro. Tapi anyway. Habis itu pusing kan gue kan. Terus karena gue sama temen gue yang pengalaman F&B-nya ini diantara kita bertiga jauh. Dia ternyata tiba-tiba bilang, lo kan bukannya gak suka diinvest gitu. Iya tapi pandemi gak kelar-kelar pak gue bilang. Terus dia bilang, lo mau bikin kayak gimana sih gitu. Terus gue bilang, pokoknya gue cuman ide gue satu, terus gue gak mau ide gue diganggu-gugat. Gue pingin tempat gue kayak midnight diner. Iya, itu dia midnight diner. Gue tahu Quack. Itu gue lagi nonton midnight diner di Burger. Habis meeting pada nongkrong tuh, gue nonton midnight diner gitu kan. Lagi nonton midnight diner, iya nih gila gue gak bisa berhenti nonton. Gue bilang. Terus kayak, udah ada di Jakarta. Hah? Di mana? Quack gitu kan. Gila sih. Jadi guys kalau yang belum pernah nonton Midnight Diner. Jadi ada toko kecil gitu. Izakaya lah konsepnya minum. Terus minum sama makan. Ada chefnya namanya Masta. Namanya Masta benar. Iya kan. Gak ada menu tempatnya. Terus benar. dia berinteraksi dengan tamu-tamunya dia lah yang unik-unik kan. Betul. Kenapa lu suka banget konsep itu? Nah gue nonton Midnight Diner itu udah lumayan lama sebenarnya. Kayaknya mungkin 2018 ya. 2018 gitu gue mulai nonton. Nah dulu di Netflix itu baru ada 1 season. Nah sebenarnya pas gue kulik-kulik gitu. Karena gue suka ngulik kan. Wah ternyata ada season 1-2-nya. Nah season 1-2 itu gak ada di Netflix. Terus kayak lo cari di website-website yang ada drama-drama Asia gitu agak sulit tuh. Gue suka banget. Gue tonton terus gak lama kemudian keluar tuh. Lumayan lama sih. Keluar season 2-nya. Season 2-nya. Nah habis itu gue ingat banget sebelum gue buka Quack yang ada physical store-nya ini. Season 1 keduanya di airing di Netflix. Wah gue bilang refreshing juga nih. Jadi gue nonton tuh. Nah sebenarnya season 1 sama keduanya yang originalnya itu jauh lebih menarik daripada yang season 3-4-nya yang udah diproduksi Netflix. Nah, kenapa gue suka banget? Soalnya menurut gue itu kan ada reason kenapa tempat itu dibilang fiksi sampai titik itu. Karena agak di Indonesia mungkin buat ngejalanin persis kayak gitu agak sulit mungkin. Menurut gue waktu itu. Ya sebenarnya banyak yang ngelakuin sih kayak tukang nasi goreng pinggir jalan. Sebenarnya. Betul. Tapi kalau untuk establishment yang nggak moving lah ya gitu. Agak sulit menurut gua. Karena kan capek kan. Pastinya. Lu handle semuanya sendiri. Benar. Iya, justru itu. Semua chef yang nonton tuh series pasti gila nih tempat gua banget, menu terserah gua gitu segala macam. Ngobrol.
Tapi begitu lu suruh udah masak, lu prep, lu bersih-bersih, lu belanja. Benar. Siapa yang mau gitu? Ada kalau nggak salah tuh di Kemang Timur. Oke. Nah, what attracts you to that concept? Apakah ngobrolnya, apakah kebebasan lu sendiri? Nah, dari banyak hal yang gue pelajarin dari hidup gue ya, gue sadar satu hal gitu, nggak ada orang yang nggak suka cerita tentang dirinya sendiri. Oh, udah pasti. Pastinya kan. Yes. Makanya gue bikin podcast. Benar. Karena ya udah nature-nya orang gitu. Kalau dia udah nggak bisa lo ajak ngobrol ya, at least ya. Lu tanyain tentang dirinya. Ya, pasti ngomong. Kayak kemungkinan kecil banget dia nggak cerita tentang dirinya gitu. Nah, menurut gue kebutuhan itu selalu ada dan mungkin sulit dipenuhin. Biasa di bar. Exactly. Iya. Tapi kan lu di bar juga ya kayak. Kalau barnya rame gak bisa juga. Benar. Atau ya kadang barista juga menurut gue gak se-approachable itu. Bartender. Begitu juga sebenarnya sama kopi kan. Sebenarnya kan ada nilai yang mungkin belum dipenuhin sama banyak tempat ya. Kecuali ada satu coffee shop di Pasar Baru itu ya. Yang tempatnya di ruko kecil gitu. Tapi dia bikin sendiri gitu. Oke. Gue lupa soalnya gue gak minum kopi. Tapi ya lo bisa interaksi sama yang jualan gitu. Nah menurut gue yang gue pingin tawarkan itu lebih ke experience itunya. Jadi ada satu tempat di mana mungkin lo bisa datang sendiri terus lo bisa ngobrol sama yang punya tempat gitu. Nah lo banyak cerita-cerita customer gila dong. Kan kalau di itu kan ceritanya gokil-gokil tuh. Kalau di filmnya kan. Benar. Gimana real life midnight diner nih kalau di Jakarta nih? Iya. Lucu-lucu sih emang sih. Karena emang pas dari awal dibilangin konsep itu, nah kalau dipikir-pikir mungkin secara kasat mata ya financially itu agak rempet-rempet impossible lah gitu. Mungkin kayak tempat kita yang lama itu indoor seatingnya tuh cuma 9. Terus ya lokasinya di daerah yang sebenarnya dibilang prime banget enggak. Cuman outer areanya emang lumayan terkenal lah di Kemang Timur. Karena Kemang Timur kan enggak tempat yang kayak to go. Bukan destinasi. Iya gitu. soalnya kayak lahan parkirnya terbatas segala macam gitu kan. Ya waktu kita bikin itu ya boleh aja gitu. Nah terus gue tuh membawa spirit gue yang dulunya di rumah. Karena gue gak pernah approach siapapun. Hell even keluarga, teman baik gitu. Gak ada yang pernah gue bilang cobain burger gue dong gitu. Ya gue cuma ngepost aja terus biasanya dia nanya kan. Soalnya gue paling males tuh kayak iya gue datang, kenapa lu datang ke situ ya? Soalnya nggak enak udah diajakin gitu. Iya. Males banget dengernya karena gue nggak pengen itu terjadi. Nah, jadi ya awal-awalnya kita pas buka mengharapkan orang-orang yang datang ini untuk ngobrol ke temennya gitu. Dan kita nggak ada plang sampai kita tutup. Oh lu nggak ada plang? Nggak ada plang. Wow. Terakhir itu kita bikin pakai triangle. Ya ada poster, ada triangle terus kita bawa masuk, bawa keluar gitu. Oke. Ya, alasannya sih sebenarnya waktu itu kita udah mau bikin tapi mahal banget. Ya, tapi anyway akhirnya di tempat yang baru pun awal-awalnya kita gak decide untuk ngebikin plang. Bukan karena gak ada budget sekarang. Iya. Tapi menurut ya udah jadi kayak, identity lu juga. Udahlah gitu gak pakai plang juga rame gitu. Ya. Gimana cara, apakah di Quack ini lu gonta-ganti juga menunya gitu? Nah kita tuh awal mulanya sebenarnya ide originalnya adalah emang kayak midnight diner beneran. Jadi lo kagak usah ada menu, lo bisa request. Ya. Dan pernah ada yang kayak gitu di awal-awal. Jadi ada yang pernah bawa, gue mau bikin nasi goreng dong. Gitu. Ya boleh aja, nanti gue pakein yang lain yang ada di sini gitu. Bawa nasinya aja sendiri. Sumpah lo? Pernah terjadi. Terus kan capek juga ya. Ntar dulu deh gitu. Tapi itu masih kejadian untuk customer yang tahu-tahu. Jadi gue punya satu langganan, dia suka bawa A5 Wagyu steak. Dia kayak pernah bawa tomahawk. Ya udah jadi basically kayak jadi ketahuan sih. Habis ini banyak bayang aneh-aneh lo ke tempat lo. Jadi ada yang tahu-tahu gitu, ya suka nambahin. Kayak ada satu customer gue juga suka banget foie gras. Nah gue kan basically kan gak ngerti ya. Jadi gue cuma pernah denger foie gras tapi gue gak pernah nyobain in real life. Apalagi masak. Dia pernah datang dia bawa tuh. Masa bisa gak gitu? Masaknya gimana gitu? Ya itu aja disir aja gitu. Oh ya udah gitu. Disir terus kayak enak kok ya udah gitu. Oke. Ada terus ya
Yang paling setelah dari situ sih nggak ada yang terlalu aneh-aneh lagi sih. Nah di tempat yang baru mungkin bakal banyak kolaborasi yang nggak ada hubungannya sama burger. Karena di tempat yang baru ini kita ada kompor selain flat top lah gitu. Kalau dulu cuma ada flat top doang kan. Nah itu sebenarnya yang pingin kita ini. Nah tapi kalau ngomong-ngomong masalah menu yang nggak ada di menu, itu kita selalu ada today special. Today special. Nah today special itu sebenarnya tergantung lu lagi mood apa, lagi mesen apa gitu. Mantap. Lumayan sih, lumayan dicari-cari. Lu kaget gak dari orang yang tidak punya pengalaman di F&B? Beda kan lu jualan di rumah itu beda banget sama lu actually di outlet dan lu harus nge-shift. Gitu kan, dimana lu tadi cerita lu bener-bener sendiri. Iya gak ada shift sih sejujurnya. Ya. Shift itu termsnya. Masa lu di outlet jaga gitu. Bener. Lu kan harusnya kan idealnya ada opening, middle, closing ya. Iya. Kalau ini adanya Selasa, Rabu, Kamis. Lu kaget gak capeknya? Karena gini, listener kita banyak juga, gue di DM, gue pengen nih buka ini nih tempat sendiri, tapi katanya tuh di F&B tuh capek banget ya, gini. Lu kasih tahu capek gimana bro? Lu lihat sih kamera lu. Capek itu cuma di mindset. Mantap. Nggak, tapi, nah kadang kan orang suka, ya kalau lu interview kerja kan suka ditanya ya, what is your passion, what is your unique skill whatever gitu. Kayak gue menyadari ada satu skill gue yang cukup berharga. Itu ibarat kata lo main game-game MOBA gitu, gue tank. Jadi selama 9 bulan nge-shift sendiri, gue cuma pernah sakit 2 hari. Gila. Yeah. Terus itu lu tutup waktu lu sakit? Iya. Kayak aduh sakit lagi nih ya. Terus gue langsung tes segala macam kan. Kayaknya gara-gara kecapean. Jadi ya habis 2 hari gue gak. Nah gue tuh gak terlalu suka minum obat kan. Jadi gue cuma tidur. Hari ketiga ya sehat nih. Mantap. Lumayan sih. Tapi kalau dibilang capek. Ya nih gue kasih tahu gambaran kegiatan gue sebelum waktu masih sendiri ya. Datang pagi. Nah tempat kita itu tuh. Bukanya harusnya jam 11.30. Cuman kadang-kadang telat. Buka pagi. Nah tempat yang lama itu ada pagernya. Pagernya tuh gak dibukain sama landlord. Jadi harus diangkat. Pagernya tuh bukan didorong. Yang diangkat itu ya. Diangkat satu-satu tuh. Ada 4 piece yang harus gue angkat. Jadi angkat. Habis itu nyapu. Habis itu ngepel. Ngecek toilet nih. Jorok gak? Kalau gak jorok gitu. Ya tinggal disiram aja kalau enggak. Kalau jorok ya bersihin. Sikat. Soalnya biasanya malam gue cek kan. Tapi kan ya kadang-kadang kan kalau udah klieng gitu kan detail-detail kecil gak kelihatan tuh. Udah ngeliat gitu. Biasanya abis itu yang gue lakuin terus nge-prep dulu tuh. Ya mulai nyiapin kayak naro-naro kondimen segala macam. Lu jam berapa biasa ke? Sebenarnya sih dibilang telat. Makin udah berjalan sebulan 2 bulan itu biasanya gue telat karena males. Enggak, lu datangnya jam berapa ya? Biasanya. Sebenarnya tuh bisa datang pagi. Nah, gue biasa datang tuh jam 10:30. Oke. Terus pas awal-awal gitu datang 11:30. Gitu. Iya, tapi waktu itu gue mikir siapa yang mau datang pagi gitu. Tempatnya juga kita nggak pernah Instagram ads, kita nggak pernah bayar influencer, kita nggak pernah ngebagiin makanan gratis gitu. Waktu awal-awal sih gue mikir ya paling datang teman-teman juga lah, suruh nunggu nggak masalah gitu. Ya udah habis itu ya lu prep. Habis prep ya udah tunggu aja deh. Ada yang mesen. Jadi ada yang mesen terus ya udah masak. Ya kalau enggak ya udah duduk rokok. Ada yang mesen lagi masak, cuci. Itu terus tuh. Terus image Masta ini bagaimana? Ini yang lucu ya. Nggak tahu sih tapi mungkin banyak yang against. Tapi kebanyakan orang itu ingin diperlakukan seperti raja sebagai customer. Yes, of course. Nah, di Quack ini kebalikannya. Oke. Lu rajanya. Pahamnya adalah yang masak rajanya. Jadi gue awal-awal tuh ya partner gue suka against. Tapi kan gue masak sendirian ya. Kalau gue nge-push diri gue untuk masak terus mungkin gue capek. Nah, gue tuh kadang-kadang di tengah masak tuh gue suka berhenti. Ada orang duduk nih. Gue bilang, "Mas, saya mau ngerokok dulu ya." Masalah enggak? Ya enggak sih gitu. Ya udah. Ngerokok terus ngobrol.
Oke. Tahu tempat ini? Nanti kalau orang-orang yang sering datang ya, pasti tahu pertanyaan yang pasti gue tanya sama semua customer. Tahu tempat ini dari mana mas? Ngerokok gitu. Kan tempatnya kan ya izakaya style ya. Jadi semua boleh ngerokok di dalam. Terus ngobrol gitu. Tahu tempatnya dari mana mas? Iya teman saya kemarin kesini terus kayak tempatnya lucu juga ya gitu. Terus ngobrol. Kalau udah selesai udah gak bisa masak. Terus kalau aduh kayak panas juga ya gitu. Mas saya mau ngadem dulu ya. Terus keluar ngerokok. Ya suruh nunggu aja. Dengerin musik. Kita kan dulu pakai kalau lagi mood ya pakai plat beneran tuh. Oh, turntable gitu. Ada turntable gitu, terus ada pilihan-pilihan lagu-lagu Jepang gitu lah. Cukup menyejukkan hati lah ya. Okay. Tapi makin kesini karena rame kan turntable harus diputar sendiri kan. Betul. Terus tempatnya tuh agak jauh dari kitchen. Terus effort. Terus pakai digital sih, pakai Spotify. Ya udahlah. Ya udah kayak gak kuat gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh. Nah, yang menariknya menurut gua ada satu titik di mana sebenarnya customer mungkin nggak pingin diperlakukan seperti raja tapi seperti teman. Nah, itulah yang sebenarnya gue keluarin. Oke. Itu yang gue tawarkan lah basically. Secara nggak langsung sih. Sebenarnya nggak terlalu di plan tapi gue udah bilang dari awal sama partner gue yang 2 orang ini, ya gue pinginnya agak suka-suka gitu. Jadi kalau ya pingin ngerokok ya ngerokok. Kalau misalnya lagi gak ngerokok ya masak gitu. Ya ini tempat lu lah. Nah mereka kan sebenarnya logic idea awalnya kan kalau lo pikir-pikirin nih siapa yang mau nungguin gitu. Iya. Nah gue pernah satu orang, gue lagi capek banget masak. Gue bilang aduh mas saya capek banget nih kalau mau mesen tapi saya ngerokok dulu gak apa-apa ya. Terus ngerokok sambil ngobrol. Terus dia ngajakin ngobrol mulu sampai 45 menit. Akhirnya gue bilang mas jadi mesen gak? Nah orang ini jadi langganan gue sampai sekarang. Oke. Hell even waktu PPKM ya. Kan itu gak boleh ada dine-in kan. Seingat gue dia ada 3 kali datang pick up. Terus nanyain apa kabar mas, gimana nih mas gitu. Ya gini lah. Wow. Iya dulu jadi ada bond gitu ya lama-lama. Benar, menurut ya gini loh, ini gak works ke semua orang. Tapi mungkin works ke beberapa orang lah. Gitu. Nah di kasus ini ya mungkin cukup banyak untuk bikin kita bisa growth naturally gitu. Iya kalau tempatnya asik, tapi kan pasti orang attack ke elunya ini kan. Kayak dimana lu bisa ngobrol gitu. Kalau itu konsep yang lumayan common kalau menurut gue di Jepang. Di Jepang tuh orang kan kayak taunya kan Jepang gila kerja gitu kan. Terus habis itu banyak tempat yang kayak izakaya. Benar. Lu bisa ngomong sama yang masak gitu. Masaknya simple food, lu bisa ngobrol gitu kan. Benar. Dan itu orang nyari kan. Tapi kalau di Jakarta dikit banget. Betul. Kecuali yang premium-premium yang lu bisa discuss menunya sama chef gitu loh. Lu makan bayar 2 juta gitu. Chefnya kasih tahu ngobrol sama lu. Tapi kalau di luar itu mah belum ada. Betul. Ya kecuali ya nasi goreng, tukang sate gitu segala macam. Tapi betul, kan jarang. Benar. Nah menurut gue, karena sebenarnya hobi gue tuh selain main game ya. Kan kalau ditanya kan hobi main game gitu. Hobi gue satu lagi ngobrol. Iya hangout. Nah terus gue tuh suka banget nyari tahu hal-hal yang mungkin menurut banyak orang gak terlalu penting gitu. General knowledge lah. Jadi biasanya conversation gue dimulai dengan pertama kan tahu tempatnya dari mana. Iya. Kalau dia jawabnya gak excited, biasanya gue kasih lagi tuh 1-2 tuh pancingan. Terus kalau misalnya dia tertarik, gue ajak ngobrol. Nah biasanya menurut gue ya, kenapa mereka tertarik, kadang-kadang topik yang mereka bring up, at least gue tahu kulitnya gitu. Misalnya contoh nih, gue punya satu langganan, geng motor gede. Ini mungkin ngebikin salah satu alasan kenapa landlord gue nggak ngasih perpanjang sewa. Karena dia pernah datang 15 motor, datangnya satu-satu, ya kayak Harley, Triumph gitu. Pulangnya bareng-bareng. Berisik lah ya. Itu Quack yang lama kan kecil ya, itu kacanya geter man. Terus landlordnya keluar gitu ya, katanya gak berani keluar. Tapi gue bisa ngeliat landlordnya lagi ngintip dari dalam rumahnya. Besoknya kita dikasih warning. Nah, gue emang gak hobi otomotif. Tapi begitu mereka datang gitu ya ada sentilan-sentilan. Iya lu pancing lah ya. Karena ya paham-paham dikit aja gitu. Akhirnya mereka kayak ngejadiin mungkin tempat kita jadi kayak tempat. Kalau habis muter ya udah kemana nih? Ya udah ke Quack gitu. Dan mereka cukup frequent datang gitu. Dan ya kebanyakan orang juga datang ya mungkin ya
Karena mungkin gini ya, kalau datang ke mau makan sendirian mungkin banyak orang merasa kayak aduh males banget makan sendirian mendingan take away gitu. Tapi kalau datang ke Quack ada lu. Ada Masta lah gitu. Iya. Jadi ada si Masta. Kagak mati gaya lah gitu. Dan gue tuh lumayan suka ngenalin customer sama customer gitu. Udah tau belum nih orang nih? Oh ini gitu. Ini kuliah di sini nih dia nih. Gila, gue jadi nyesel belum pernah datang nih. Udah pindah tapi sekarang. Pindah bener. Banyak yang dengan kedekatan itu banyak yang so asik gak manfaatin gitu, malah ugal-ugalan gitu di Quack. Jadi gitu ya. Yang so asik itu even kalau nggak kayak gitu juga pasti ada ya. Dan gue nggak against, tapi ada satu pengalaman pribadi kayak gini. Ojek online. Nah, ojek online. Benar. Ojek online ini kan biasanya kan ketemu sama staff ya. Jadi ya let's say lo punya tempat, yang layanin kan staff. Iya. Dan gua itu kalau ditanya siapa yang punya, gue bilang ada bosnya gitu. Even ke customer sebenarnya. Jadi kalau customer suka nebak-nebak sendiri lah. Kayak mas yang punya ya? Kan mas saya kerja doang mas. Terus ojek online ini interaksinya menurut gue ya, in general berarti sama kayak interaksi mereka ke gue. Nomor 1. Ada yang sopan. Tapi ada yang so asik yang secara etika ya, dia ngomong gue lo. Karena menurut gue lo tuh bahasa akrab gitu. Dia datang kayak gue ini ya bikinin yang cepet ya gitu. Gue 2-3 kali berantem lah. Gimana ceritanya? Karena agak merasa panas juga gue. Jadi yang satu yang memorable. Waktu itu kondisinya lumayan rame. Jadi di dalam itu yang dine in lumayan penuh. Mungkin cuma ada 3 kursi kosong lah, jadi berarti ada 6 orang, 7 orang. Terus orderan ojek online-nya ada 4. Yang 3 ini udah datang pick up nih. Yang 1 belum datang. Jadi gue kan ngedahuluin yang udah datang dong. Betul. Customer gue tuh biasanya kalau di tempat yang lama gue bilang ada ojek online nih gitu. Nunggu gak apa-apa ya, ojek online duluan, kasihan soalnya. Soalnya kan kasihan mereka kan kalau lama. Waktunya kebuang ya. Yang mestinya bisa nyari lagi. Iya gitu. Bisa nyari lagi, ada kans untuk itu jadi ketutup kan. Nah, biasanya tuh customer gue ngerti. Jadi mungkin gue bisa bilang gue gak pernah ada komplain dari customer yang dine in bilang oh ya dah, wah kenapa ojek online duluan, kan saya mesen duluan gitu. Kayaknya sih belum pernah ada. Oke. Nah tiba-tiba yang satunya ini nih yang belum muncul, orderannya tuh gak terlalu banyak sebenarnya. Dia datang masuk lewat pintu belakang, which is itu pintu staff. Dia buka tiba-tiba lagi rame nih. Lagi masak juga. Dia buka. Bro, orderan gue gimana? Terus gue bilang dong. Sebentar ya, agak lama soalnya. Terus ya berapa lama gitu? Gak tahu. Loh kok lo gak tahu sih berapa lama? Ini literally kayak gini. Terus kayak ya gak tahu. Kan gue udah sengaja datang telat katanya gitu. Ternyata dia sengaja datang telat. Oke. Nah, terus gue bilang kayak lu datang baru dimasakin, kalau enggak iya dong. Sebenarnya tuh di titik itu kita udah jadi super partner. Jadi kalau orderannya masuk itu kita udah tahu. Sebelumnya kan kalau belum super partner dia harus datang dulu, minta nomor pinnya baru tahu kan. Ya tapi kan ya basically gue nanganin semuanya sendiri gitu. Iya. Itu customer dine in paham. Tapi ojek online kagak. Kalau lama mah dia bete juga tuh. Dia marah-marah terus dia bilang, berapa lama? 15 menit, 20 menit gitu. Terus gue bilang 30 menit. Gitu. Lama banget gitu. Terus gue bilang kalau mau cancel aja pak. Dia tersinggung tiba-tiba. Dia bilang lu gak profesional banget sambil jalan tuh. Gak profesional banget nih resto. Gitu. Terus gue kejar, gue bilang emang saya gak profesional. Bapak mau apaan? Gue samperin. Damn. Terus dia bilang ya kan saya jadi gak bisa gini. Iya tahu. Kan saya udah bilang baik-baik. Saya gak tahu berapa lama, saya gak lihat, saya ngerjain sendiri. Ini bapak yang 3 aja ada maya-maya gitu. Ya tunggu aja juga saya masakin. Kalau misalnya kalau nggak mau nunggu ya daripada lama cancel aja gitu. Saya nggak bisa cancel katanya. Ya telepon orangnya. Terus kayak gimana sih ini pak gitu. Ya gue masuk, gue masakin. Gue keluar dia bilang udah berhasil dia cancel. Nah, udah jadi nih burger nih. Damn. Gue suruh kasih aja deh. Gue bilang nih burgernya makan aja pak gitu. Enggak lah udah ke cancel gitu, udah makan aja. Gak tahu juga buat siapa gitu. Nah itu kejadiannya jam 7:30 malam. Habis itu burger yang gue bikin semuanya gak enak. Oh mood. Hancur. Udah hancur. Terus kayak wah gila. Terus semua gue sebutin sih. Kayak ini orang gila juga sih. Nah habis itu
ya dia berapa kali datang ke tempat gue. Dan sebenarnya di kalangan ojol kita tuh lumayan terkenal lama. Karena lu sendiri Pak. Iya, dan ya flat top kita kan dulu kecil ya. Mungkin segini lah gitu. 80 cm kali lebarnya. Ya jadi gak bisa di push gimana-gimana juga gitu. Terus saya merek standar gitu. Sebenarnya jatuhnya masih kategori rumahan. Jadi emang kita terkenal tuh, wah males gue kalau ngambil di Quick. Kalau Gojek ngomong Quick Burger. Quick Burger tapi lama. Burger wah lama gue, apalagi masih gondrong tuh gitu. Soalnya kita kan jadi ya berteman sama neighbor kita kan. Nah neighbor kita tuh depan kita tuh ada coffee shop. Si ownernya ini anak muda lah. Emang sering datang ke tempat kita, emang sering nongkrong. Dia juga kadang-kadang suka ngebaristain gitu. Terus dia cerita, kemarin ada Grab tuh ngomongin lu, katanya lu lama, biarin aja gue bilang. Dia juga kalau jadi gue emang bisa cepet gitu. Tapi ya by the end of the day ya kayak, menurut gue kita gak bisa nyenengin semua orang. Mungkin even orang terbaik di dunia pun gak bisa nyenengin semua orang. Gak ada yang bisa, iya. Benar, jadi gak ada yang bisa. Ya secara realistis sih pasti tetap aja ada yang sebel. Apakah itu Gojek ataukah siapa gitu. Nah, dengan lu masak sering dikomplain lama, tapi lu asik aja gitu, customer ngerti gitu. Menurut lu kenapa sih, kayak yang gue mau tanya tuh, menurut lu kenapa Quack itu bisa sesukses sekarang kalau gitu? What's the secret? Biasanya kalau restoran lama bukannya orang komplain, udah. Apakah seenak itu burgernya? Gue belum pernah coba nih jujur ya. Tapi begitu kita deal podcast, gue cari di YouTube dong seenggaknya. Quack Burgeria, keluarnya burger paling enak salah satu burger paling enak di dunia. Lu pasti tahu ceritanya. Gak tahu. Masa sih? Siapa yang YouTubein? Lu yang bener beneran gue gak tahu. Lu Quack Burgeria di YouTube. Masa? Ada yang bilang lu salah satu paling enak di dunia. Lebay gila. Nah ini ada hal yang lucu nih masalah itu tuh. Lu tahu berarti? Enggak. Tapi gini, salah satu partner gue, ini waktu kita baru buka. Kita ngobrol-ngobrol lah, maksudnya belum rapi, belum operasional gitu tempat yang pertama. Terus gue bilang sama dia, gue gak ada niatan bikin burger paling enak di Jakarta, gue bilang. Terus dia bilang kayak, kenapa gitu bro? Soalnya terus gue bilang gini, ya realistis aja ya. Gue baru masak bulan Agustus, ya bulan Juli. Berapa banyak ada burger shop di Jakarta nomor 1. Jakarta aja ngomonginnya. Hell mau lebih kecil lagi Jakarta Selatan gitu. Sebut ada Lawless. Banyak banget Jakarta Selatan. Burger. Ada Belly Bandit. Fat Burger. Iya. Iya. Banyak banget kan. Banyak. Dan gue ngerasa gini, mentalitas gue adalah either I compete to win or not competing at all. Jadi gue gak ada kepikiran untuk claim title itu tuh. Dia pusing juga, dia bilang kenapa lo baru ngomong sekarang? Gue kira lo tahu dari awal. Gue cuma pengen jadi tempat paling nyaman aja. Jadi terus gue sebenarnya gini, sedikit lebih naif daripada itu sih. Gue cuma bilang orang datang ke sini ya, senyum aja pokoknya. Either makanannya enak atau lawakan gue, atau mungkin kayak tempatnya asik juga ya gitu. Serasa di Jepang. Tapi itu juga gitu, kita gak pernah klaim kalau kita Japanese style burger enggak. Jadi ya even Burgeria itu ya gue pikir-pikir sendiri aja. Soalnya kayak burger bar udah ada yang make kan Lawless. Apa ya, udah Burgeria deh, gak ada yang make kayak ini di Jakarta nih. Maksudnya dengan kata-kata lu tadi itu membuktikan kayak kalau di hospitality industry kadang-kadang produk bukan nomor 1. Betul. Kadang-kadang is the service. Benar. Is the hospitality. Nah menurut gue adalah selling point banget lah itu. Pasti banget lah. Gue belum pernah kesana aja. Gue udah tahu. Gue udah bisa ngebayangin lu friendly, tempatnya asik, bisa ngerokok di dalam santai gitu. Benar. Kayak Novas lah. Novas gitu kan. Gue suka banget kalau nongkrong di tempat kayak gitu lah. Benar. Iya, itu ya benar menurut gue sih ya itu sih. Karena kalau lu tanya ke gue sih gak terlalu pede. Walaupun by the end of the day tuh banyak juga yang kayak, wah ini burgernya enak nih mas gitu. Ya gue cuma bisa bilang thank you. Kapan meledaknya Burgeria nih Quack? Januari.
Bisa gue bilang kita buka Agustus sampai Desember itu ada peningkatan sih. Tapi dibilang signifikan enggak? Enggak ada peningkatan, tipis gitu. Nah mulailah kita berpikir kan, karena kita harus targetnya itu adalah balik modal sebelum kontraknya habis. Kontraknya cuma 1 tahun. Wah aduh jauh juga nih kan gitu. Itu berarti udah jalan September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Terus kayak aduh gimana nih? Hitung-hitungan gitu. Nah di titik itu tuh gue tetap ditanya, lo gak mau nih? Kayak Instagram ads, whatever gitu. Enggak lah gue bilang. Oh masih enggak? Enggak usah lah gitu. Terus kayak undang lah teman lu siapa gitu. Lo aja kalau mau undang, gue sih gak mau undang. Gue bilang. Ya akhirnya gak ada yang undang siapa-siapa. Nah tapi di situ kita udah punya beberapa customer yang datangnya lumayan banyak. Datangnya lumayan sering. Returning customer kita sih bisa dibilang rate-nya mungkin ini gak based on data sih. Tapi berdasarkan feeling gue dari database yang kita punya lumayan sih. Jadi top customer datang ke tempat kita dalam jangka waktu September sampai Agustus kita tutup. 107 kali. 107 kali? Itu yang melakukan transaksi atas nama dia. Gila, 3 hari sekali berarti? Average. Iya. Gila. Ada yang datangnya dia mungkin dibayarin temennya atau mungkin cuma datang doang. Tapi yang dia transaksi pakai account dia 107 kali. 107 kali? Gila. Nah terus posisi keduanya tuh 97. Jauh juga. Enggak jauh sorry. Masih lumayan tuh. Lumayan banget. Ya terus yang 40-an ada. Itu pemegang saham lu lagi. Enggak. Gue semenjak punya tempat burger gak pernah ya makan burger nyobain punya tempat lain aja. Jadi gue lebih makan pecel ayam sih. Oh lu nggak nyobain burger saingan lu gitu? Bukan saingan lah. Oh. Toko-toko lain. Toko-toko lain gue cobain. Tapi terlepas dari itu kayak orang pikir kan gue punya akhirnya kan gue punya apprentice kan, punya tim. Oh iya lo udah rame gitu. Tim gue tuh bilang gue gak pernah lihat Masta makan burger gitu. Nah apprentice gimana? Lu di luar orang di luar F&B, lu dapat anak-anak pasti anak-anak F&B dong? Enggak. Oh enggak? Sama sekali. Nah ini kalau ngomongin apprentice ya, jadi karena si returning customer kita tuh kan banyak. Terus mulai banyak tuh yang kayak kalau datang dia udah ngomong sebelum mesen, Mas gak apa-apa ngerokok dulu aja gitu. Gue gak buru-buru kok gitu. Oh iya gitu. Terus gue mulai kelelahan tuh. Di Januari itu datang customer. Mungkin dia salah satu yang ngebikin wave customer yang datang ke tempat gue makin banyak gitu. Karena dia magang di daerah Kemang. Terus setiap habis dia magang, dia pasti ke Quack. Dan membawa teman yang berbeda-beda. Akhirnya mulai banyak temennya itu bawa temennya lagi. Iya. Temennya itu bawa temennya lagi, terus mulai kesebar. Nah di Februari akhir ada satu kayak TikTokers lah. Nah gue nggak tahu sih. Nah yang gue inget TikTokers ini, gue suruh dia nunggu 45 menit itu. Oke. Dengan ekspektasi nih kayak orang bete deh. Walaupun sebenarnya abis itu kita ngobrol-ngobrol aja. Nah habis kejadian dia nunggu 45 menit itu, 2 hari setelahnya tuh dia datang lagi. Terus bikin video TikTok itu tanpa gue sadarin. Lalu dia bikin video TikTok ya, terus meledak tuh. Gue rame banget kan, gue bilang. Gue suka kayak gila nih orang ngapain sih gitu. Sambil masak tuh, suka menggerutu sendiri kan makan burger sampai ngantri. Nah abis dari situ, partner gue nih mulai kayak wah kacau juga nih. Sebenarnya gini, gue sih kuat-kuat aja. Cuman gue gak bisa cepat. Ya lu bayangin kalau orderannya banyak. Dengan daripada cepet nanti jadi berantakan. Benar. Dengan perkakas ala kadarnya gitu ya nikmatin aja speednya gitu. Terus mulai aduh capek juga ya gitu. Rame banget gitu. Habis itu mulailah kepikiran. Ya udah kita cari ini deh. Helper gitu. Terus gue bilang aduh namanya gak keren men gitu. Namanya apprentice. Apprentice ya lu kan Masta. Benar. Gara-gara gue nonton Jiro Dreams of Sushi. Nah, jadi kan konsepnya kan shokunin kalau di Jepang kan. Shokunin itu adalah orang yang bekerja di satu bidang. Itu aja terus gitu. Itu sampai terus mati tua. Lah, gitu. Iya. Terus gue ngeliat tuh kayak wah gila keren juga nih namanya apprentice. Apprentice-nya tuh ada yang 7 tahun kerjanya baru nanak nasi doang sama ngebakar nori gitu. Iya. Gila. Oke, apprentice aja namanya gitu. Cari, ketemu. Awalnya datang tuh kayak orang beneran nyari kerja lah gitu.
hari kerja, tapi nggak cocok lah gitu. Ternyata customer langganan gua bilang, bisa part time nggak? Dari situlah pikiran gue terbuka gitu. Ya juga ya, part time aja gitu. Tapi yang pertama itu emang bisa masak cewek. Cewek emang jago masak lah gitu. Abis dari situ, customer langganan gue yang lainnya bilang juga, bisa part time gak sih? Wow. Jadi sebenarnya yang kerja di Quack itu semuanya customer langganan. Sampai sekarang. Gila. Crazy. Dan semuanya, sorry ya, gak butuh duit. Gue datang ke Quack naik motor ya. Semua apprentice gue naik mobil men. Mentalitas gue terganggu juga dikit tuh. Wah anjir. Anyway. Gue juga agak bingung sih ya. Tapi di tempat yang baru ini. Tapi kan ada something dong kalau mereka nyari. There's something yang mereka gak bisa dapetin di mana-mana kecuali di tempat lo. Kalau gue bilang iya mungkin agak sombong ya. Mungkin mereka sibuk aja kali. Gak ada kesibukan aja kali. Kerja sama lu gimana sih? Capek sih. Kerja sama lu jadi bos gimana? Kalau asik-asik aja gini apa? Iya ada satu apprentice gue bilang lu kayak kebaikan sih gitu. Cuman gue maksudnya gini kalau nggak, jadi kerja di Quack itu basically sebenarnya nomor satu nggak ada shift juga. Jadi lu datang. Maksudnya nggak ada shift? Ya nggak, ya per hari aja masuknya. Oke. Jadi nggak ada middle opening closing whatsoever. Lah terus jadi whole day semuanya? Iya bareng sama gue. Damn. Dan tetap udah kayak di Jiro beneran ya. Yang masak itu gue. Sampai di akhir-akhir itu ada beberapa apprentice gue yang gue kasih masak. Jadi kayak, aduh kadang gue males juga tuh kan. Soalnya kita tuh Senin tutup. Terus kita mulai mikir nih udah rame banget, apa Senin buka aja ya. Habisnya ada satu apprentice gue yang cukup gue percaya untuk hari Senin buka. Gitu. Okay. Nah tapi mereka datang. Terus gue bilang gini, lo datang. Pokoknya lo ngerjain openingan udah selesai. Kalau lo udah selesai openingan lo mau tidur kayak mau kuliah kayak rata-rata masih kuliah kan. Mau ngerjain tugas kayak mau ngerokok kayak bebas aja. Tapi begitu ada kerjaan ya lo tinggalin semuanya tuh. Tugas lo tinggalin. Kalau emang ada tugas lo lagi ngerokok lo matiin rokok lo ya lo masak. Nah maksudnya lo nge-prep gitu. Kalau udah gak ada kerjaan lagi lo mau ngerokok kayak gitu. Terserah juga. Lo mau makan kayak lo mau minum kan, jadi gak ada istilah break. Dan sampai titik ini sebenarnya gak ada yang komplain sih masalah itu. Ya paling bilang wah pas yang udah pas mulai April itu kan udah mulai rame tuh kan, wah gak ketaker nih mas gitu, rame banget gitu. Yaudah kita serius-seriusin aja lah gitu. Emang ngasal juga gitu. Tapi ya apprentice sih jatuhnya lebih sopan dari gue ya. Jadi ya mungkin kalau gue kan kadang. Iya pasti gak enak juga lah. Tapi karena customer jadi tuh mereka juga bisa ngobrol. Iya mereka udah tahu gitu ya. Iya karena agak ngobrolannya kan agak mirip sama customer kan. Dan justru malah ngebawa customer baru lagi gitu. Iya. Ya kayak wah datang nih gue lagi part time sini gitu. Lagi masak nih gue gitu. Terus datang dong gitu. Nah itu sih sebenarnya gak ada yang gue suruh sih. Maksudnya kayak ngundang orang gitu. Cuman akhirnya sebenarnya jadi standar sendiri kalau mau jadi apprentice itu sebenarnya unwritten rules-nya itu adalah ya customer langganan. Karena mereka datang at least yang semua jadi apprentice itu datang lebih dari 5 kali. Iya jadi dia udah tahu dia get it gitu. Terus kayak seru juga nih kayaknya nih gitu. Wow. Kayak gue gak bisa bayar banyak loh gitu. Gak apa-apa mas, gue pindah pengalamannya. Mantap. Baik. Gila unik banget sih lu dan restoran lu unik kedua-duanya. Lumayan. Lu kan udah pindah ke tempat yang lebih gede nih sekarang. Benar. Sudah berkembang. Benar. What's the goal nih? Goal kalau ya kan kayak tadi gue bilang gue kan gak literally sendirian lah ya. Ada partner. Tapi goals pribadi gue adalah bagaimana caranya untuk tidak berubah dari yang pertama. Iya itu kan biasa lu tau lah klise-klise itu kan kalau F&B pindah tempat kalau yang tempat dulu tuh masih jelek tempatnya jelek kecil tapi masih enak gitu kan pindah benar gitu nah kan. Itu sih gue nomor satu sebenarnya itu doang sih karena gue pingin tempat ini tetap jadi tempat dimana boundaries antara customer dan tim yang masak itu agak gak kelihatan gitu jadi ya customer bisa curhat hal-hal yang mungkin gak
bisa dikeluarin ke orang lain gitu. Nah, beberapa kali kejadian lah ke gue. Ih, kocak-kocak dong. Lucu-lucu sih, unik-unik dan ya mungkin ya salesnya bisa lebih bagus lah. Ya sales mah udah pasti lah, gila. Harapannya gitu ya, soalnya kan tempat yang baru agak sedikit lebih besar. Capacity-nya lebih. Sekarang capacity berapa? 28 sampai 32 mungkin. Oke. Dulu itu 9 plus di luar itu 4. Tapi konsepnya masih lu masak di tengah mereka gitu? Iya benar. Jadi masih open bar tepan style gitu. Mantap. Katanya orang-orang sih kayak di Jepang. Gila. Katanya. Anyway iya gitu. Ya kapan buka dah? Gue main ke sana. Ya sebenarnya sih udah pin cepet-cepet buka. Cuman karena satu dan lain hal mungkin harusnya sih Rabu ini tuh kita sebenarnya udah ready. Cuman kan harus beli bahan baku. Tapi in terms of equipment dan segala macam kita udah sempet test kitchen. Semuanya udah work properly. Terus ya tinggal hari Selasa tuh instalasi kayak sink segala macam gitu. Nah kalau itu udah selesai sih ya sebenarnya tinggal proses. Tinggal mulai. Ya by the time this podcast air tempat lu udah rame lah gue yakin. Maunya sih rame tapi gak tahu juga. Thank you banget ya untuk cerita-cerita lu. Gila lu a very unique person and a very unique restaurant. Tapi kayak lu gue lihatnya ya lu kayak menciptakan dunia lu sendiri gitu loh. Oh iya. Kayak lu menciptakan sedemikian rupa sampai kayak ya terbukti orang-orang tuh gak bisa dapetin di tempat lain apa yang dia dapetin di tempat lu sampai kerja. Benar. Gila jarang loh customer langganan malah jadi kerja. Iya benar sih. Ya gue ngerasa di satu titik akhirnya itu jadi apa ya? Mungkin jadi sesuatu yang mungkin gue lihat ya mereka cukup bangga dengan kayak gue pernah kerja di Quack loh. Gitu. Jadi Quack man gitu. Sampai ada satu customer juga. Mungkin dia jadi apprentice baru nih. Di tempat yang baru ini mulai gitu. Dia sampai cerita sama temennya gitu. Gue kerja di Quack nih gitu. Nah ini levelnya ya. Cewek. Populer. Maksudnya cewek yang di angkatannya terkenal gitu lah. Terus ya cewek-cewek yang agak high maintenance gitu. Kayak gak apa-apa mas gue pengen belajar gitu. Wow. Terus gue bilang kayak ya boleh aja sih. Kalau kuat. Terus kalau di Jiro kan bisa belasan tahun apprentice. Kalau dikasih masak di Quack berapa tahun baru dikasih masak? Jadi terakhir itu kita punya 6 apprentice. 6-6-nya itu gak ada background masak. Jadi soalnya gue selalu percaya kalau mau pasti bisa gitu. Jadi kayak gak ada secret ingredients kayak Krabby Patty gitu masalahnya. Cuman ada niat atau enggak doang. Semua orang menurut gue bisa gitu. Apprentice gue rata-rata pada punya asisten rumah tangga. Awalnya gak bisa nyapu, gak bisa ngepel. Terus gue bilang at least di sini lo jangan lihat cuman uangnya doang gitu. At least lo sedikit bisa mandiri lah gitu. Lo bisa nyapu, bisa ngepel. Bisa nyuci, bisa ngobrol sama orang, bisa kerja sama tim gitu. Yang mungkin di hari kayak sekarang ini pandemi pengalaman yang didapetinnya agak sulit ya karena kebanyakan F&B kan nggak buka buat part time gitu. Iya. Nah, sangat. Untuk yang kuliah-kuliah ini menurut gue kayak ada untapped potensial dari mereka juga untuk ngisi waktunya gitu loh. Gimana sih kalau lo punya waktu kosong gimana cara ininya ya gitu. Karena banyak dari mereka yang ketemu kayak gue nggak nyangka. Ada satu apprentice gue dia bilang kayak gini sama gue nggak nyangka sih kerja di sini bisa ketemu orang yang kaya-kaya gitu. Ya soalnya ya karena gitu gue nggak pernah ngelihat customer itu siapa. Iya. Jadi kalau dia datang, kalau dia asik gue ajak ngobrol. Kalau dia nggak mau diajak ngobrol ya nggak gue ganggu. Nah gue nggak ngeliat dia siapa kayak gitu. Apa dia Instagram selebgram gitu, tiktokers nggak ada pernah gue diskriminasi sama sekali gitu. Lo mau foto kek, monggo, nggak mau foto nggak masalah. Kalau gue lagi nggak mau semuanya gue suruh tunggu. Kalau gue lagi nggak mau masak, ya mau nunggu nggak gitu. Gak ada yang kayak dia datang lagi masak. Jadi menurut gue hal itulah yang ngebikin orang nyaman ya karena apa adanya aja gitu. Dan menurut gue untuk kerja lo harus bisa mungkin kalau lo punya kekuatan untuk ngebikin
environment yang lo mau, lo harus kayak gitu karena lo harus sadar juga kalau manusia itu, even robot aja kan ada panasnya tuh ya. Iya. Nah manusia tuh bisa capek juga gitu dan salah satu cara supaya nggak ngerasa capek adalah ngelakuin apa yang lo suka dan yang lo mau gitu. Iya, lo bikin sedemikian mungkin supaya lo happy nih. Jadi kerja juga enak gitu. Ya jadi kalau hari ini gue nggak mau capek-capek banget ya gue nyantai gitu. Lagi nggak pengen ngobrol ya nggak ngobrol gitu. Wow, ini podcast bakal jadi banyak pelajaran buat orang-orang nih. Biasa kan kalau chef nih ya berkorban, nggak mau jadi buka yang nurutin investor. Benar. Terus akhirnya 2 tahun 3 tahun capek sendiri. Benar. Terus udah cabut. Benar. Iya kan. Nah itu yang menarik juga karena di posisi yang sekarang menurut gue investor kita itu cukup open minded lah. Karena basically dia langganan ya. Nah dan dari awal tuh gue emang udah state dengan jelas. Kayak nomor 1 gue gak pengen tempatnya punya cabang. Karena kenapa bikin cabang? Gue punya customer langganan. Yang balik dulu. Datangnya setiap hari Minggu. Rumahnya di Muara Karang. Buset. Ya ngapain lu buka cabang udah begitu? Terus gue punya satu cerita. Ini menurut gue salah satu achievement gue yang terkeren. Jadi waktu bulan puasa kita tuh buka sampai sahur. Awalnya kita kira siapa sih yang mau sahur burger gitu. Tes aja sehari. Itu salesnya sama kayak sales harian. Wow. Sales sahur doang. Wow. Kan capek banget tuh. Wah capek banget. Ternyata orang tuh nungguin banget karena itu cuman weekend doang. Nah habis hari weekend itu gue ngantuk banget kan. Datang telat. Apprentice gue nelfon. Wih ada customer nih gitu. Waduh gue baru bangun lagi. Bentar deh gitu. Dia mau nunggu katanya. Ya. Terus gue datang nih. Agak buru-buru datang kan. Soalnya gue udah telat tuh. Apprentice kan datang duluan. Terus gue tanya dari mana mas gitu. Dari Bandung men. Gila. Pacaran. Terus dia bilang abis ini kemana? Pulang. Dia nunggu 2 jam men. Terus abis dia cabut ya. Pantes tungguin. Gue bilang sama temen gue. Sama si apprentice itu. Anjir emang gak ada burger apa di Bandung. Gak ada yang senak lu. Wah itu gue gak. Inilah masih. Menurut gue gitu. Burger gue menurut gue biasa aja. Jadi gini loh, makanan itu harus bisa dimakan. Tapi masalah enak enggaknya itu. Selera, selebihnya. Contoh, kayak ada orang suka banget pete. Gue suka banget. Menurut dia pete enak banget. Sangat. Nah menurut gue enggak. Tapi kadang-kadang kalau keselip di pete sambel pakai kentang sama udang itu ya gigit aja gitu. Maka dari itu untuk jadi terenak itu menurut gue terlalu sulit. Jadi menurut gue ya yang teraneh aja lah gitu. Terunik mungkin. Terunik ya. Bukan terenak, terunik. Mungkin ya, jadi ya gitu. Oke. Masta, thank you very much. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sukses buat outlet yang baru. Semoga makin rame dan makin berkembang. Amin. Dan dapat apprentice yang banyak lagi. Amin. Mantap. Ntar lulus buka burger sendiri nih. Iya gak masalah dong. Itu tujuannya bukan? Oke. Kita closing sekarang. Thank you very much Masta. And thank you very much ya guys buat yang udah nonton podcast kita dan udah dengerin juga di Spotify. Kita jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast. Ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa main ke Quack Burger ya. Instagramnya di follow. Dan juga follow Instagramnya Masta di Burger City Boy. Burger City Boy kalau mau nanya-nanya atau mau kerja part time. Tapi sebelumnya harus ada langganan dulu sebelum kerja part time. Benar. Oke. Sukses semuanya. We'll see you next time. Bye. Bye-bye. Thank you.